Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat adik-adik kakak semua yang mengikuti ibadah online sekolah minggu di sekolah minggu HKBP Pendidikan. Yang pastinya kita sudah siap untuk mengikuti ibadah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami, memberikan napas kehidupan dan juga kesehatan. Bapa yang maha baik, kiranya Tuhan berkati semua anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Demikian juga yang tidak ya Bapa. Tuhan yang maha baik, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, mengawali hingga mengakhiri ibadah kami. Ampunkan segala dosa dan perbuatan kami Bapa, supaya kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Baik adik-adik sekolah minggu, pastinya semuanya sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Untuk itu baik kami sapa dulu ya adik-adik. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Saya anak Tuhan selalu ceria. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian kita dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku, ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Nah adik-adik, bagaimana, masih semangat nggak ngikuti ibadah saat ini? Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Melvi, mari kita angkat lagu satu pujian dengan judul lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Semuanya bergerak ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri ya, goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat adik-adik kakak semua yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, adik-adik kakak yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai tanggal 28 Maret, yaitu yang pertama Denny Andrianto Manurung, yang kedua Fernando Gilbert Alvaro Napitupulu, yang ketiga Kenzi Alvino Butar-Butar. Adik-adik kakak, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, diberikan umur yang panjang, diberikan kepintaran, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Kemudian pengumuman yang kedua, yang membawa firman Tuhan untuk minggu ini, Kak Ramayana Panjaitan. Yang ketiga, jangan lupa adik-adik tetap mengikuti ibadah di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan masuk pukul 7.30.
Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ramayana Panjaitan, kita bernyanyi dengan lagu Yesus di dalam rumahku sama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas segala berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul dan mengikuti ibadah di minggu hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, Bapa, lindungi mereka, jagai mereka. Ampunkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak Tuhan yang baik. Dengan doa dan permohonan kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat kembali lagi mengikuti ibadah kita, ibadah sekolah minggu HKBP Pendidikan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kakak harap tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah ini. Nah, minggu hari ini tanggal 28 Maret 2021, Minggu Palmarum, firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak ulangi sekali lagi, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak udah siapin satu film buat kita. Nah, sama-sama kita lihat filmnya, disimak, ditonton. Ini dia filmnya ya, oke? Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki
supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini. Maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bagaimana adik-adik? Udah ditonton kan filmnya? Nah, film yang baru aja kita lihat tadi adalah film yang menceritakan tentang perjalanan Yesus mulai dari Yesus ditangkap, lalu diadili di Mahkamah Agung, kemudian dihadapkan kepada Pilatus sampai Yesus disalibkan. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana penderitaan Yesus. Yesus diseret, dihina, bahkan diludahi oleh orang-orang yang ada di sana. Yesus juga dipakaikan mahkota duri dan juga jubah, dan pakaiannya ditanggalkan dan dipakaikan jubah ungu. Nah, semua yang udah dialami Yesus, penderitaan yang dialami Yesus itu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Mahkota duri yang dipakaikan di kepala Yesus menggambarkan penghinaan, penderitaan, dan kemiskinan. Sebagai seorang raja, seharusnya Yesus itu bukannya dipakaikan mahkota duri, tapi mengenakan mahkota yang bagus. Tapi bagaimana di situ Yesus dipakaikan mahkota duri. Bayangkan coba kepala kita ditaruh mahkota yang terbuat dari duri. Seberapa sakitnya yang dialami oleh Yesus. Yesus juga dihina sepanjang perjalanan menuju sebelum Yesus disalibkan. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kisah yang
udah kita saksikan tadi di film bagaimana tentang penderitaan Yesus itu. Jadi melalui cerita tadi kita melihat begitu kejamnya mereka mengejek Yesus dan menghina Yesus. Hal ini pasti sering kita alami. Pasti kita sering diejek, dihina, dikata-katain oleh teman-teman kita. Misalnya, hitam kali lah. Hitam kali kau, geleng, katanya kayak gitu kan. Atau pesek, pendek, keriting, kibo, apa segala macam semua lah, bodoh. Banyak yang udah kita dengar dari orang-orang yang mungkin membuat hati kita sedih, kecewa, marah. Tapi yang harus kita tahu, adik-adik di rumah jangan merasa sedih, marah ataupun kecewa, karena Tuhan Yesus udah lebih dulu menanggung semua penghinaan, ejekan yang udah kita terima. Saat Yesus dihina, diejek dan diolok-olok oleh orang-orang, Yesus tidak marah. Malah Yesus tetap penuh kasih, mengampuni orang-orang yang telah menghina Yesus. Dia tetap mau memaafkan, mengampuni, bahkan mendoakan mereka agar mereka menerima pengampunan. Agar mereka menerima pengampunan dari Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi melalui firman ini kita diajak untuk mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan mudah untuk merasa kecewa, jangan mudah untuk merasa marah, tapi harus menjadi anak-anak yang berbesar hati dan mau mengampuni. Itu aja firman Tuhan untuk kita minggu ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kau telah memberkati kami sepanjang hari ini Bapa. Kau juga telah memberkati ibadah kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang mau berbesar hati Bapa. Ajari kami Tuhan agar kami dapat melakukan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sedang dimanapun mereka berada, yang sedang bekerja. Kiranya Engkau memberkati apapun aktivitas mereka, Engkau tambahkan kesehatan dan juga rezeki kepada mereka Bapa. Buat kami juga Bapa, adik-adik sekolah minggu yang sekarang mengikuti pembelajaran di rumah, Kau juga memberkati mereka Bapa. Tambahkan kepintaran, hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Buat kami juga Bapa, guru-guru sekolah minggu, para lado, pendeta, dan inang diakones, semuanya Bapa, kami juga mau membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Tambahkan kesehatan kepada kami agar kami semua dapat semakin semangat lagi untuk melayani di gereja-Mu ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat keadaan sekarang ini Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menjaga kami di tengah pandemi ini. Jauhkan kami dari segala macam penyakit Bapa. Kau tambahkan kesehatan kepada kami semua agar kami dapat kembali lagi
beribadah kepadamu. Ingatkan kami juga Bapa, agar selalu mengikuti ibadah dan selalu ingat untuk beribadah kepadamu, berdoa kepadamu Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja seperti biasanya. Di atas segalanya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkanlah semua dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang baik, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hantarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan satu lagu, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana ibadah kita pagi hari ini? Menyenangkan dan tetap bersyukur kan? Bagaimana Kak Ramayana dan teman-teman yang lainnya? Pastinya dong Kak. Tetap semangat ya pasti. Iya. Nah sama juga Kakak yakin adik-adik di rumah tetap semangat mengikuti ibadah pagi ini. Dan adik-adik sekolah minggu, jangan lupa minggu depan tetap mengikuti channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Shalom. Shalom. Family, happy home.